Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد. Ikhwani fi din, a'azakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada bab hifdz sir, menjaga rahasia. Ini adalah perkara yang kelihatannya remeh oleh sebagian manusia, akan tapi sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat penting. Penting bagi mereka yang hendak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian, karena sungguh perjanjian-perjanjian kalian itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Sampai kepada ucapan penulis, An Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling alim umat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Maryam, mana yang lebih afdal? Sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin wanita di muka bumi. Fatimah, Maryam, Khadijah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mana yang lebih afdal? Tiga saja sudah. Umat ini, dari kalangan umat ini. Aisyah, Khadijah, Fatimah, radhiyallahu ta'ala anhunna. Mana yang lebih afdal di antara mereka bertiga? Aisyah, Khadijah. Wah, khilaf para ulama. Mana yang afdal? Jangan terburu-buru, dirinci dulu. Kalau Khadijah, tidak ada yang lebih afdal dari sisi hartanya. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada yang bisa mengalahkan pengorbanan beliau terhadap harta. Spirit, hasungan-hasungan, kelembutan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang ketika Rasulullah takut melihat Jibril alaihissalam karena tubuh yang besar, disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan sosok aslinya, lututnya sampai ke ufuk langit, besar sekali, dan takut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zalimuni, zalimuni, lindungi aku, selimutilah aku." Maka yang menyelimuti Rasul adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika sang suami dalam keadaan takut melihat sesuatu yang asing, yang sebelumnya tidak pernah beliau melihat wujud yang besar seperti Jibril alaihissalam, maka takut, manusiawi, wajar. Kemudian ketika sedang takut, maka sang istri mengingatkan kepada suaminya, bukankah kamu adalah orang yang jujur? Bukankah kamu penyambung tali silaturahmi? Bukankah kamu, disebutkan kebaikan-kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amin. Orang yang terpercaya, tidak pernah kamu melakukan kejahatan. Wallahi, maka sungguh demi Allah, Allah tidak akan menelantarkan dirimu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang hatinya, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini teguran buat para ummahat. Ketika melihat suaminya ditagih hutang, berbagai macam bahaya meliputi hati suaminya, ketakutan. Istrinya bilang apa? Rasain. Dibilang juga apa? Ada kayak gini? Ada. Ini pelajaran buat para ummahat. Hendaknya mereka berkhutbah sebagaimana mereka para salaf
berbuat baik kepada suaminya, diberikan ketenangan, maka tenang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi harta, maka tidak ada yang bisa membandingkan Khadijah. Tidak bisa dibandingkan dengan yang selainnya. Oleh sebab itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu yang mirip dengan Khadijah, maka disambut dengan baik, yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Manusiawi, wajar. Kemudian kalau dari sisi ilmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi dirinci. Khadijah afdal dari sisi apa? Sedekahnya. Pengorbanan beliau terhadap al-Islam. Radhiyallahu taala anha. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha dari sisi ilmu. Tidak ada yang bisa mengalahkan ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Abu Hurairah, Al-Abbas Abdul Muttalib berfatwa bahwasanya seorang yang junub itu tidak boleh puasa. Meskipun waktu Al-Fajr sudah masuk, kemudian dalam keadaan junub, maka tidak boleh dia berpuasa. Ini fatwa Abu Hurairah dan juga Al-Abbas Abdul Muttalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Aisyah mendengarkan akan hal ini, maka dibantah. Dibantah dengan ucapan yang baik. Rahimahullah. Ini kebiasaannya. Kebiasaan para salaf kita ketika membantah dengan ucapan-ucapan doa. Disisipkan doa. Jangan cuma asal bantah saja. Sikat sana, sikat sinilah. Rahmahnya mereka para ahlus sunnah. Para salaf. Oleh sebab itu ahlus sunnah wal jamaah disebutkan juga sebagai ahlur rahmah. Orang-orang yang memiliki kasih sayang. Ini ahlus sunnah, ahlur rahmah disebutnya. Disebutkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi pernah ketika subuh dalam keadaan junub dan beliau berpuasa. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Maka beliau katakan hunna a'lamu minna. Mereka para istri-istri Nabi lebih paham tentang urusan keluarga ketimbang kami. Rujuk. Abu Hurairah rujuk. Ini dalamnya ilmu Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian kalau dari sisi nasab mana yang lebih afdal? Tentu Fatimah. Seafdal-afdalnya Aisyah bukan keturunan Nabi. Seafdal-afdalnya Khadijah bukan keturunan Nabi, tapi Fatimah keturunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunna azwajun nabiyyi indahu, kami para istri-istri Nabi duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam indah di sisinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami yang paling baik kepada istrinya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairul linisa'i. Dalam lafaz yang lain disebutkan li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan sungguh saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Dalam lafaz yang lain disebutkan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istri kalian. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri saya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperhatikan hak-hak mereka para istri. Ini rukunnya mereka Nabi bersama istri-istrinya meskipun terjadi percikan, terjadi berbagai macam problema rumah tangga, tapi suami yang baik akan bisa merukunkan istri-istrinya. Tidak sebagaimana sebagian manusia yang mereka ta'adud. Kalau urusan ta'adud paling jago ya dalilnya. Ngomong paling kencang. Sunnah ini luar biasa. Urusan ta'adud kencang sekali. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tanggung-tanggung. Tahu dalilnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian istri-istri wanita-wanita yang baik menurut kalian 2, 3 atau 4. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, luar biasa. Hukum asal menikah itu 2. Urusan nikah hafal sekali dalilnya. Tapi urusan hak-hak istri lupa. Sehingga berbagai macam problema terjadi. Dan naudzubillah memalukan. Memalukan wajah salatin. Ketika terjadi antara madu yang satu dengan madu yang lain, saling membinasakan. Terjadi ya? Terjadi enggak? Naudzubillah. Terjadi. Jam 3 malam bawa bayi. Jam 3 malam. Bawa bayi untuk menteror suaminya yang sedang jatah di istri kedua.
Apa kata warga? Warga pedagang. Buka pintu, di bawah pohon bambu, ada perempuan, pakai cadar, bawa bayi. Bayinya nangis. Apa pikiran masyarakat? Setan. La haula wala quwata illa billah. Ini kekeliruan yang terjadi pada sebagian mereka manusia yang mereka semangat terhadap ta'adud tapi lupa terhadap hak-hak istrinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna azwajun Nabi indahu. Kami para istri-istri Nabi duduk di sisi beliau. Ini kebiasaan Nabi. Mengumpulkan memberikan kesempatan, menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengan istri-istri beliau. Dikumpulkan. Faqbalat Fatimah, ketika kami sedang kumpul, tiba-tiba muncul Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tamshi. Datang kepada kami dan beliau berjalan. Apa kata Aisyah? Ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata Aisyah, sungguh tidak salah sedikit pun jalannya Fatimah dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sama persis. Sama banget jalannya Fatimah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha rahhaba biha, maka tatkala Rasulullah melihat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, rahhaba itu menyambut biha dengan kedatangannya. Wa qala marhaban ya ibnati, selamat datang, ahlan wa sahlan, wahai putriku. Tsumma ajlasaha, kemudian beliau memberikan tempat duduk an yamini, di sebelah kanannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Baik, meletakkan sesuatu yang paling baik itu di sebelah kanan. Memberikan, memulai, itu dimulai dengan sebelah kanan. Memuliakan orang lain untuk diduduk, untuk mempersilahkan duduk, maka dipersilahkan duduk sebelah kanan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya kira-kira apa Zaid? Apa? Zaid menyambut tamu, termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Bolehnya berdiri menyambut tamu. Ketika duduk, diri menyambut tamu. Ini diperkenankan. Marhaban ya ibnati, selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasa an yamini aw an shimalih. Di sini ragu rawinya atau Aisyah ragu. Kemudian beliau didudukkan sebelah kanan atau sebelah kirinya. Tsumma sarraha fabakat. Di sinilah letak pendalilan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rahasia, membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fabakat, maka menangislah beliau. Bukaan syadidan, menangis dengan terseduh-seduh. Kencang sekali nangisnya. Terisak-isak. Falamma ra'a jaza'aha, maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri Fatimah menangis terisak-isak, sarraha tsaniyatan fadaikat, maka diberikanlah kabar gembira. Diberikan rahasia yang kedua kalinya, fadaikat, maka tertawa. Tadi menangis, langsung ketawa. Faqultu laha, maka aku katakan, aku bertanya kepada putriku Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bisirar. Wahai Fatimah, putriku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan dirimu min baini nisa'ihi bisirar, dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Di antara seluruh wanita yang berkumpul ternyata kamu mendapatkan rahasia. Summa anti tabkin, kemudian kamu menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, aku bertanya kepadanya. Sa'altuha, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tanyakan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri anti? Qalat, beliau berkata, ma kuntu la afsha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Sungguh saya tidak akan menyebarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menyebarkan ucapan yang telah menjadi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syahidnya. Meskipun kepada ibunya sendiri, meskipun kepada Ummul Mukminin, kalau sifat rahasia ya rahasia.
Jangan pernah berani dibongkar. Falamma tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu. Maka tatkala Rasul telah wafat, aku katakan, azamtu alaiki bima li alaiki minal haqq. Aku telah berazam, sudah berjanji, berniat dengan kuat atas dirimu. Maksudnya, betul-betul saya akan hampiri dirimu. Bima li alaiki minal haqq. Daripada apa-apa sesuatu yang hak ada pada dirimu. Ini semangatnya Aisyah. Jangan dikatakan bahwasanya Aisyah pengen tahu urusan rumah tangga. Pengen tahu urusan Rasulullah dengan putrinya. Jangan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang semangat terhadap al-ilmu. Jangan-jangan ada suatu amalan yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu taala anha sehingga akan ketinggalan dari keutamaan tersebut. Lama hadatsini maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa-apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah kepada diri anti. Faqalat, maka Fatimah berkata, ammal an fana'am. Kalau sekarang ya. Karena Rasul sudah wafat. Maka iya. Saya akan katakan. Amma hina sarrani fil marratil ula. Adapun bisikan yang pertama. Dibisikkan oleh Rasul kepada bapak saya, kepada diri saya. Fa'akhbirni. Beliau mengkabarkan kepada saya. Anna Jibril kana yu'aridul Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marratain. Sesungguhnya Jibril alaihissalam biasanya datang yu'ariduhu. Ini diartikan membaca. Membaca Al-Quran pada setiap sanah. Setiap tahun marratan aw marratain. Sekali atau dua kali. Setiap tahun dan biasanya bulan Ramadan. Setiap tahun Jibril alaihissalam turun ke muka bumi untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 juz. Dan terkadang Nabi yang menyimaknya. Nabi membaca, Jibril mendengar. Kadang gantian. Jibril alaihissalam membaca, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimaknya. Apa faedah di sini? Gimana? Saleh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan ini? Apa ya kira-kira ya? Padahal Khalil. Gimana? Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kenapa? Disyariatkannya hendaknya kalian para penuntut ilmu untuk mencari akran. Mencari teman dekat untuk saling tukar ilmu. Dihidupkan suasana kalian. Waktu yang kalian lalui, diisi dengan ilmu. Sebagaimana teman-teman di Yaman, subhanallah, semangat mereka luar biasa. Ketika mereka ada yang mau sahur, besok misalnya, puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian ternyata dia terlelap, tidur, semalam murajaah. Dibangunkan sama temannya. Akhi, bangun. Kamu mau puasa besok? Ayo, sahur. Tasahuru fa'ina fi sahur barakah. Ayo, sahurlah kamu. Dibawakan hadis. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada barakah. Min hadis iman ya, akhi? Ditanya. Hadis apa itu? Dalam keadaan tidur, bisa jawab ya. Anas bin Malik mutafaqun alaihi. Insyaallah. Kayak gitu. Iya. Dibiasakan. Jangan cuma bisanya. Gimana bisnisnya? Kalau bisnis luar biasa. Pagi, siang, sore dibicarakan. Ilmu. Dibiasakan ilmu. Ini akran. Ini kebiasaan para salaf. Rahimahumullahu jami'an. Di antaranya Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan siapa? Gurunya Imam Syafi'i itu Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah ketika mendapatkan Imam Ahmad, Waqi' ibn al-Jarrah salat di masjidnya. Ketika selesai daripada zikirnya, maka Imam Ahmad keluar menunggu di depan pintu. Imam Waqi' selesai dari zikirnya keluar, dicegat. Bagaimana hadis ini? Bagaimana hadis ini? Bagaimana hadis ini? Terus ditanyakan. Hadis ini sampai muadzin subuh datang. Ini mereka semangat sekali terhadap al-ilmu. Inilah salaf kita. Yang terkenal bukan mujarrad dakwah, bukan hanya ucapan-ucapan saya salafi. Ucapan-ucapan yang tanpa bukti. Karena salaf terdahulu yang sangat terkenal pada diri mereka al-ilmu wal amal. Ilmu dan amalan. Ini mereka. Dan mereka berqudwah kepada Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam ketika menjadikan Jibril sebagai akran. Teman untuk saling tukar hafalan.
Kemudian kata Nabi atau kata Aisyah dan juga kata Fatimah wa annahu a'radahu al-an marratain. Adapun sekarang pada tahun ini ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Jibril menawar atau membacakan Al-Qur'an dalam satu tahun ini 2 kali. Enggak seperti biasanya. Biasanya setiap tahun 1 kali membaca Quran. Tapi ternyata pada tahun ini beliau membaca 2 kali. Apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Lihat ucapan Rasul. Wa inni la aral ajal illa qad iqtarada. Dan saya tidak memandang bahwasanya kecuali ajalku ini sudah dekat. Ini kata siapa? Kata Rasul kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa pelajaran yang bisa diambil? Jibril biasanya setahun itu sekali. Tapi pada tahun ini 2 kali. Dan menurut saya, ini menunjukkan akan dekatnya ajal saya. Apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Apa Pak? Gimana? Nyapa anak belum kenal semua ini. Gimana kira-kira? Apa? Ya, antum lagi deh, yang kenal. Bolehnya seorang berfirasat. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfirasat di sini. Tapi dengan catatan ada qarinah yang menunjukkan kepada kejadian yang akan difirasatkan. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Jibril biasanya sekali. Tapi ternyata kok ini 2 kali, ada apa ini? Kemungkinan besar ini adalah ajal. Demikian. Maka wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fattaqillaha wasbiri. Maka dihafalkan lafaznya. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah wa Fatimah. Wasbiri. Dan sabarlah kamu di dalam ketakwaan. Fa'inau ni'mas salafu ana laki. Inilah syahidnya. Sesungguhnya sebaik-baik salaf pada dirimu atau sebaik-baiknya salaf adalah saya untukmu. Jadi salaf bukan nama yang asing. Jadi salaf adalah bukan nama kelompok, tapi salaf adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama beliau bahwasanya beliau adalah pendahulu. Sementara pendahulu bahasa Arabnya adalah as-salaf. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah saya untukmu. Sebaik-baik salaf untukmu adalah saya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau dulu mereka mengatakan salaf adalah penamaan yang bid'ah. Ternyata baca kitab dalam Sahih Muslim ternyata didapati nikmat salaf ana laki, sebaik-baik salaf bagimu adalah saya, maka perebutan. Saya juga salafi. Ikhwanul Muslimin juga salafi. Ya, di pondok-pondok Bogor, nah banyak di sana. Pondok salafi modern, padahal isinya apa? Ngajarin sihir. Tapi mereka menamakan diri sebagai salafi. Jadi perebutan sekarang. Karena salaf adalah nama yang suci. Nama yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai dirinya sendiri. Fa innahu ni'mas salaf adalah sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah saya. Babaka itu maka aku pun menangis. Buka illadzi ra'aiti, dengan tangisan yang sedih sekali sebagaimana kamu melihat saya. Falamma ra'a jaz'i sarrani tsaniyah, maka tatkala beliau bapak saya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat diri saya sudah terisak-isak, maka beliau membisikkan kepada diri saya dengan bisikan yang kedua kalinya. Faqala ya Fatimah, wahai Fatimah, ama tardina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Apakah kamu ridha kalau kamu dijadikan oleh Allah sebagai sayyidah, pemimpin nisa'il mu'minin, pemimpin wanita orang-orang yang beriman. Atau sayyidatan nisa'i hadil ummah, pemimpin wanitanya umat ini. Fadhahiktu dhahkil ladzi ra'aiti, muttafaqun alaih. Maka aku pun tertawa, aku pun tersenyum. Dhahkil ladzi ra'aiti, sebagaimana senyuman yang kamu lihat wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, wa hadzal lafzul Muslim. Dan ini lafaznya punya Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian salaf adalah Rasul sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Bukan kelompok-kelompok yang baru, bukan penamaan yang bid'ah, akan tapi adalah penamaan yang sudah diberikan nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan la aiba ala man azhara madhhab as-salaf, tidak celah, tidak aib bagi seorang yang menisbatkan menamakan dirinya dengan kalimat salaf. Beliau katakan bal ijma' alaihi, bahkan justru ijma' telah sepakat mereka kaum muslimin untuk menerima kalimat salaf. Wantasiba ilaihi aw a'azza ilaihi, atau seorang boleh untuk menisbatkan diri kepadanya saya salafi, atau dia memuliakan dirinya dengan salafi, saya bangga jadi seorang salafi, itu boleh. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, atau kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwa. Beliau katakan, karena sesungguhnya madhab salaf itu tidaklah berjalan kecuali di atas al-haq. Ini beliau katakan rahimahullahu ta'ala. Akan tapi, barakallahu fikum, ternyata kalimat salaf ini disalah artikan oleh sebagian mereka manusia. Di antara mereka, salaf itu adalah yang paling keras. Yang gak keras bukan salaf. Akhirnya ucapannya muncul. Ucapan-ucapan yang tidak layak untuk didengar. Ada salaf yang keras, salaf yang lembek. Oh, ini kurang kental salafinya ini. Akhirnya bilang apa? Ada salafi kental, ada salafi encer. Ini ucapan-ucapan yang keliru. Karena salaf adalah kalimat yang hak, bukan kalimat yang batil. Tidak memilah dan tidak memilih. Memasukkan kepada Islam, kepada seluruh keislaman. Tidak mengambil saatnya keras. Islam keras, Islam lembek, tidak demikian. Kapan keras? Ya keras. Kapan lembek? Ya lembek. Kapan dia harus lunak, maka lunak. Oleh sebab itu, ada kadang sebagian manusia ketika dibacakan kitab adab, gak suka. Kenapa harus adab? Lebih baik manhaj. Semakin kuat manhajnya, semakin salaf kamu. La haula wa la quwwata illa billah. Apakah manhaj tidak termasuk padanya adab? Nah, kita akan bacakan. Nah, bagaimana? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya akhlak termasuk daripada manhaj. Adab termasuk daripada akidah. Beliau menyatakan dalam kitabnya yang agung, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kitab Aqidah Al-Wasitiyah yang dibacakan oleh mereka para ulama di majlis-majlis mereka. Majlis-majlis Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai ucapan beliau, faslun thumma hum ma'a hadhihi al-usul. Kemudian mereka Ahlus Sunnah di atas pondasi ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Alamatu jabahul asy-syari'ah, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh syariat al-Islam. Wa yarana iqamatal haji wal jihad, mereka memandang bahwasanya wajibnya menegakkan haji wal jihad dan juga jihad, wal juma' dan juga Jumat, wal a'yad dan juga Id, mal umara bersama pemimpin kaum muslimin. Abraran kanu au fujjaran, apakah pemimpin yang baik atau yang zalim. Wa yuhafaduna 'ala jama'ati, mereka menjaga diri mereka agar senantiasa di atas jamaah. Wa yadinuna bin nasihah, mereka beragama dengan nasihat, saling menasihati lil ummah, untuk umat. Wa yataqiduna ma'na qawli, mereka meyakini dengan ucapan Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'dhum ba'dha, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Wa syabaka baina asabi'i, kemudian beliau menggabungkan di antara kedua tangannya. Wa qawluhu, dan juga ucapan Nabi, mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin fi tawaddihim, pada kecintaan mereka, wa tarahumihim, dan kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, dan juga kelembutan mereka sesama mereka, kamathalil jasad, seperti satu jasad. Idza staka minhu 'adwun, kalau satu bagian terasa sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit, bil huma wasar, dengan pusing dan begadang. Perutnya sakit, maka mulutnya enggak enak untuk makan, dan seterusnya. Wa yamuruna bis sabri indal bala, Ahlus Sunnah memerintahkan manusia agar bersabar indal bala, ketika datang musibah-musibah. Wa syukr, demikian pula memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah.
Wa ridha bi muril qada, dan juga bersyukur ketika lapang, dan ridha ketika datang qada takdir-takdir yang pahit. Wa yad'un, inilah syahidnya, ucapan Syekhul Islam. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, manhaj. Akhlak, adab, termasuk akhlaknya ahli sunnah. Dan termasuk akidah, termasuk manhaj. Wa yad'una ila makarimil akhlaq. Ahli sunnah wal jamaah menyeru manusia kepada perbaikan akhlak. Makarim, kemuliaan. Wa mahasinil amal, menyeru manusia agar berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawlih, mereka meyakini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik manusia yang paling sempurna keimanannya adalah akhlaknya yang paling baik. Lihat, apakah manhaj dibedakan dengan akhlak? Apakah akhlak tidak termasuk daripada akidah? Apakah akhlak tidak termasuk dengan manhaj? Wallahi termasuk. Oleh sebab itu Nabi atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fi silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam al-Islam kafatan, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah dan jangan memisah-misahkan. Akhlak adalah bagian daripada din. Akhlak bagian daripada agama. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, sebagus-bagusnya akhlak, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Wayandibun atau wayandabuna ila antasila man qata'ak. Perhatikan ucapan beliau. Syekhul Islam yang terkenal dikatakan Syekhul Islam. Baik, siapa namanya? Belajar ya. Kenal nama ulama. Ngaji sekian tahun. Ibnu Taimiyah siapa? Siapa ya? Tidak kenal. Kasihan. Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seorang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kalau kalian cinta dengan Abu Bakar, cinta dengan Umar, cinta dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka yakin hadis tersebut kalian akan dikumpulkan bersama mereka. Oleh sebab itu Anas bin Malik mengatakan apa? Demi Allah, saya tidak sanggup, tidak akan bisa amalan saya menyamin Abu Bakar dengan Umar. Tapi saya percaya dengan hadis ini. Senang sekali Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan hadis tersebut. Karena saya cinta kepada Rasul, saya cinta Abu Bakar dan Umar, dan saya harapkan saya akan dikumpulkan bersama mereka. Meskipun amalannya nggak sama. Siapa Ibn Taimiyah? Amalan kita nggak akan bisa. Syekh Nasir Albani rahimahullah ta'ala menyatakan, sampai detik ini yang mendekati Syekhul Islam ilmunya nggak ada. Bukan sama ya, mendekati aja. Sampai seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah nggak ada, nggak ditemui sampai detik ini. Lantas bagaimana menyamai? Nggak akan ada. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdul Halim Al-Harani rahimahullahu ta'ala. Ahsanakallah. Beliau menyatakan mereka ahlu sunnah menyeru manusia untuk menyambung orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mereka benci kalian, tidak suka dengan kalian, maka sambung. Sambung tali silaturahmi. Wa ta'ti man haramak, memberi kepada orang-orang yang bakhil menahan hartanya kepada kalian, kamu beri. Wa ta'fu an zalamak amman zalamak, dan maafkan orang-orang yang telah menzalimimu. Inilah dakwahnya Ahlus Sunnah rahmatan lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam semesta, itulah yang dikenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, arhamun nas lin nas, arhamul khalq lil khalq. Sebaik-baik manusia, orang yang paling lembut terhadap manusia, Ahlus Sunnah. Orang yang paling tahu urusan al-haq, ya Ahlus Sunnah. Mereka memaafkan kepada orang-orang yang telah menzaliminya. Dan subhanallah, telah terjadi sesuatu yang sangat indah pada diri Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika beliau sedang salat malam, tiba-tiba mendengarkan suara gaduh. Beliau sedang salat rahimahullahu ta'ala. Selesai salat daripada salat malamnya, beliau bertanya kepada anak-anaknya, ada apa? Kok ribut-ribut? Dikatakan, ya abati, wahai bapak kami, sesungguhnya telah kemasukan maling rumah kita. Ada maling rumah kita. Kemasukan maling. Apa kata beliau? Rahimahullahu ta'ala, mana maling? Ditanya, mana malingnya? Setelah ditanya, anak-anak menjawab, sekarang sudah aman, masuk ke kandang polisi.
Sudah penjara. La, abadan. Jangan. Jangan sampai orang tersebut masuk ke kantor polisi. Karena orang yang mencuri mesti ada alasannya. Kenapa? Di sana negeri baik ya. Arab Saudi negeri baik. Nggak mungkin terjadi kemalingan. Kecuali mesti ada sesuatu yang kepepet. Tapi sekarang sudah masuk kantor polisi. Panggil. Syekh bin Baz punya kekuasaan. Mufti. Rahimahullahu ta'ala. Maka dipanggil. Jam 3 malam. Kantor polisi. Kembalikan maling tersebut. Kemudian dihadapkan kepada Syekh. Rahimahullahu ta'ala. Lihat bagaimana lembutnya Syekh. Rahimahullahu ta'ala ditanya dulu. Setelah sampai. Tidak langsung. Antum maling ya. Kenapa maling antum? Lah. Dia menyuruh makan. Silakan makan. Duduk. Makan. Setelah makan. Diajak salat witir. Setelah itu masuk kepada salat subuh. Setelah salat subuh ternyata digandeng sama Syekh rahimahullahu ta'ala digandeng. Sampai salat subuh selesai zikir. Kemudian ternyata ada pelajaran. Yang mengisi adalah Syekh yang mulia. Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Pelajaran tafsir. Pada subuh. Ternyata maling ini adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang betul-betul kepepet. Ternyata dikatakan ini orang tua siapa ini? Kok bisa duduk di atas majelis ini? Jangan-jangan orang mulia ini. Maka berbisik. Ditanyakan kepada tetangganya. Siapa orang ini? Ada Syekh bin Baz. Ini Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Menangis malingnya. Karena malingnya itulah penuntut ilmu tapi yang kepepet. Yang dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga mencuri. Maka menangis. La ilaha illallah. Syekh kami. Orang yang mulia ternyata saya curi rumahnya. Maka setelah selesai dari ta'lim. Kembali diapit tangannya. Kemudian diajak bicara sama Syekh bin Baz. Rahimahullah ta'ala. Kemudian minta maaf ya Syekh. Terpaksa demikian. Ditanyakan. Ada apa dengan dirimu? Dikatakan. Bahwasanya orang tuanya operasi. Saya pinjam sana sini. Tidak mendapatkan uang. Sekitar 10.000 rial. Dan Syekh bin Baz. Kita pernah mendapatkan kabar dari teman-teman. Beliau gajinya sekitar 80.000 rial. Sekali dikali berapa? 80.000 kali berapa? 2.500 ya. Berarti besar lah. 8.000 dikali 2.500 sama dengan banyak. Rahimahullahu ta'ala. Maka ketika beliau mendapatkan kabar orang ini. Butuh dana yang cukup besar. Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengeluarkan uangnya dari sakunya sekitar 15.000 atau 20.000. 2 kali dapat. Butuhnya cuma 10.000. Tapi dikasih 20.000. Maka tulap ini yang maling ini. Dia menyatakan. La kami butuh cuma 10.000 saja Syekh. La 10.000 untuk bapakmu. 5.000 untuk istrimu. 5.000 untuk dirimu. Ini Syekh bin Baz. Subhanallah. Maka keluarlah. Keluar dalam keadaan diberikan tiket. Menuju ke Pakistan. Ini orang Pakistan. Urdun. Kemudian. Sampai ke rumah. Ternyata orang tuanya sehat. Walafiyah. Bisa dioperasi dan sehat. Keluarganya mendapatkan nafkah. Bahagia keluarganya. Kemudian mendapatkan kabar kembali ke Saudi. Ternyata Syekh bin Baz sudah meninggal. Sedihlah. Maling ini menangis. Bahkan ketika sedang duduk bersama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan. Qala Syekhuna. Berkata guru kami Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Enggak kuat. Beliau menangis. Karena haru terhadap perbuatan Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ya ikhwah. Bagaimana akhlak bisa menyentuh hati seseorang hamba. Mungkin, subhanallah kita bisa mengatakan, qala Allah, qala Rasul, tapi masyarakat kadang mereka tidak mendapatkan hidayah. Disebabkan qala Allah, qala Rasul, tapi mereka mendapatkan hidayah. Ketika qala Allah, qala Rasul, kalian amalkan. Ucapan kalian, perbuatan kalian kepada tetangga-tetangga kalian. Seperti apa yang disarankan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyambung orang-orang yang memutus tali silaturahmi kepada dirimu. Memberikan kepada orang-orang yang bakhil kepada dirimu. Dan memaafkan orang-orang yang zalim kepada dirimu. Ini dakwah. Kamu mengamalkan ilmu yang kamu pelajari. Inilah seruan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perhatikan, jangan anggap enteng permasalahan akhlak. Wa yamuruna bi birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan supaya berlaku baik kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, wa husnul jiwar, dan juga berlaku baik kepada tetangga, meskipun kepada yang kafir sekalipun. Kalau dia bukan harbi, boleh.
kita berikan hadiah. Sebagaimana ketika ditanya Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah taala tentang bolehkah kita memberikan hadiah kepada tetangga kita Nasrani, Yahudi? Jawabannya apa? Siapa yang larang kalian? Boleh, jaiz. Karena Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Jawaban beliau. Sesungguhnya Allah tidak melarang kepada kalian untuk berlaku baik kepada mereka orang-orang kafir yang tidak memerangimu, yang tidak mengusir kamu daripada rumah-rumahmu. Silakan. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah. Untuk kalian berlaku baik, untuk kalian berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sungguh Allah cinta kepada mereka orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil, baik kepada orang-orang yang baik, meskipun kafir. Ini seruan yang dianjurkan oleh Ahlus Sunnah. Sebagaimana Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menyembelih seekor kambing, kemudian ditinggal pergi. Setelah kembali ke rumahnya, yang ditanyakan apa? Bukan sudah matang apa belum, dijadikan tongseng atau tengkleng. Lah. Yang ditanyakan apa? Apakah tetangga kita Yahudi sudah dapat? La haula wala quwwata illa billah. Disebutkan dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ucapan beliau dicatat sebagai hadis yang sahih, menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak minad din. Akhlak itu bagian yang besar daripada din, bagian agama. Bahkan ditanyakan, apakah tetangga kita Yahud sudah mendapatkan daging? Subhanallah. Lihat akhlaknya salah. Al-ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa rifqi bil mamluk, dan seterusnya. Berbuat baik kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin, dan juga mereka para musafir, dan seterusnya. Banyak sekali akhlak yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Nah, kesimpulan daripada pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya seorang itu wajib untuk menjaga rahasia. Kemudian hendaknya seorang itu mencari akran, mencari teman sejawat untuk menjaga dirinya dari gangguan-gangguan asyaitan. Menjaga ilmu, menjaga agama, cari teman-teman yang baik. Dan Allah telah isyaratkan untuk menjauhi teman-teman yang jelek. Sebagaimana Nabi SAW diperingatkan sama Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, tetaplah kamu duduk. Duduklah kamu bersama orang-orang yang asyi, atau orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah bil 'ashyi wal ghada, ketika sore dan ketika petang. Ketika pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang tokoh, seorang kaya, miliarder pada zamannya, mengatakan, seandainya kamu duduk, seandainya kamu pergi meninggalkan tempat duduk itu, maksudnya jangan duduk dengan Abdullah bin Mas'ud, jangan duduk dengan Abu Hurairah, mereka fakir miskin, duduk sama kami orang-orang kaya. Kalau kami kaya, dan orang-orang di belakang kami, pembantu-pembantu, karyawan-karyawan kami, itu akan masuk Islam kalau kami sudah masuk Islam. Kalau kami dapat hidayah, maka mereka akan ikut. Kalau kamu dekat dengan saya, otomatis orang-orang bawah kami akan ikut kepada kamu. Demikian katanya. Maka Allah tegur, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah ketika pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Mungkin sampai sini sudah isya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.